Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezeki yang berkah untuk kita semuanya. Dan semoga semua yang hadir di sini oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat dari segala kesusahan. Mencintai Nabi Muhammad itu, Bapak Ibu rahimakumullah, saudaraku yang dicintai Allah, ada beberapa bukti-buktinya, ada beberapa tanda-tandanya orang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa salah satu tanda? Salah satu tanda dari sekian tanda orang mencintai Rasulullah. Tandanya adalah dia senang bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Andre, kita sholat itu niru siapa? Niru Nabi Muhammad. Pesta, kita bersedekah niru siapa? Nabi Muhammad. Irul, kita umroh haji meniru siapa? Nabi Muhammad. Rian, kena juga ikut tanya. Kita berpuasa Senin Kamis, puasa Asyura, puasa Syawal, niru siapa? Kita itu beramal, mau sholat, puasa, sedekah, zakat, umroh, haji, semua niru Nabi Muhammad. Tapi khusus sholawat, sholawat itu kita niru siapa? Niru Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ayatnya jelas, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya terus menerus yusollu itu Pak Oki mesti bahasa Arab ya Pak Oki ya? Fikih, Pak Irfan. Yusollu itu kan fi'il mudhari, bukan fi'il madhi. Fi'il mudhari itu artinya sesuatu yang dilakukan secara terus menerus, sedang terus menerus, bukan fi'il madhi. Artinya apa? Allah dan para malaikatnya dulu, sekarang, dan besok yang akan datang terus menerus bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Itu yusollu. Keren gak Nabi Muhammad? Allah terus menerus dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi Muhammad. Bukan yusollu ala Nabi Muhammad itu Allah dan para malaikatnya pernah bersolawat, tidak gitu. Tapi Allah dan para malaikatnya senantiasa bersolawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna yusalluna ala Nabi. Setelah Allah dan para malaikatnya kompak bersolawat untuk Nabi Muhammad, baru kita disuruh, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman. Ini sama dengan perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Perintah puasa, perintah sholat itu sama. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kalian kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan sampaikan salam taslima yang sempurna. Maka tadi ketika tak ajai salam ke Nabi Muhammad, jangan pelit. Diajai salam, ya Rasulullah, salamun alaika ya rafiq asyani wa daraji. Ngucapin salam ke Nabi Muhammad itu gak menguntungkan Nabi Muhammad. Apa untungnya Nabi Muhammad dapat salam kita? Satu dunia tidak ada yang bersolawat ke Nabi Muhammad, tidak rugi Nabi Muhammad. Kenapa gak rugi? Karena Allah dan para malaikat sudah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jadi andaikan kita semua di dunia ini tidak ada yang bersolawat ke Nabi Muhammad, tidak rugi Nabi Muhammad. Karena Allah dan para malaikat sudah bersolawat. Tapi kita yang butuh dengan solawat, kita yang butuh. Mengucapkan salam kayak tadi, ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rasulullah, salam untukmu. Salam ini akan kembali ke kita. Sebagaimana Rasul bersabda dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah bersabda, "Ma min ahadin min ummati." Tidaklah salah seorang dari umatku yusallimu alayya, mengucapkan salam kepadaku setelah kematianku, illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam,
saat itu juga Allah kembalikan ruhku ke dalam jasadku untuk jawab salamnya. Jadi kalau dari sini tadi kita baca ya Rasulullah salamun alaik, Nabi Muhammad ruhnya dikembalikan ke jasadnya untuk jawab salam kita. Salam itu artinya doa. Dapat salam dari Nabi berarti dapat doa dari Nabi Muhammad SAW. Kan assalamualaikum, semoga jenengan selamat. Waalaikumsalam, mudah-mudahan jenengan juga selamat. Salam itu kan doa. Kita ini walaupun tidak pernah ketemu Nabi Muhammad sudah wafat, masih bisa minta doa sama Nabi Muhammad. Caranya sering-sering ucapin salam ke Nabi Muhammad. Kita ngucapin salam ke Nabi, Nabi doakan kita waalaikumsalam, waalaikumsalam. Salam dari Nabi berarti doa dari Nabi Muhammad SAW. Jadi salah satu tandanya kita mencintai Rasulullah adalah kita senang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena solawat ini amalan yang langsung dicontohkan Allah. Allah nyuruh sholat, aqimus sholah wa atuz zakat. Allah nyuruh sholat, nyuruh zakat. Allah ngerjakan sholat enggak? Allah ngerjakan sholat enggak? Ya enggak lah, kemana kiblatnya dan kemana? Allah itu khalik, bukan makhluk. Semua beribadah kepada Allah, nggak mungkin Allah sholat kemana? Allah nyuruh kita haji, ngerjakan haji, wa hajjul bait. Allah ngerjakan haji enggak? Enggak. Allah nyuruh puasa, Allah ngerjakan puasa enggak? Enggak. Tapi sholawat itu amal yang langsung Allah kerjakan. Jadi amal Allah nyuruh ini nyuruh itu nggak ngerjakan, tapi sholawat sebelum Allah nyuruh, Allah sudah lebih dulu mengerjakan sholawat. Itulah kelebihan, keutamaan, keagungan dari satu kali. Tapi yang keluar banyak yang kita dapatkan dari Allah. 10 fasallallahu alaihi asyra. Kecuali sing lanjut duit, leboke siji, ora betul-betul. Ora betul-betul ternyata satu Anda tidak lucu. Soalnya orang kafir bersolawat ya gak ada terima, dia kafir. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, solawat satu kali datangkan 10 rahmat. Apa rahmat Allah? Coba saya bahas gini. Alangkah mulianya Nabi Muhammad. Sampai orang yang bersolawat kepada kekasihnya Nabi Muhammad, Allah langsung bersolawat kepadanya 10 kali. Allah mencurahkan rahmat kepadanya 10 kali. Berarti sosok ini sosok yang benar-benar agung. Bukan Nabi yang balas, Allah langsung balas 10 kali. Kan luar biasa dong. Subhanallah. Apa toh Bu rahmat Allah itu? Bagian dari rahmat Allah itu gini. Orang yang sempit rezekinya terus dilapangkan rezekinya, itu artinya dapat rahmat. Orang yang sakit tidak sembuh-sembuh terus diberi kesembuhan, dokter memvonis tidak bisa sembuh, subhanallah sembuh, itu namanya dapat rahmat. Pemuda yang nganggur nggak dapat pekerjaan, lamar sana lamar sini nggak keterima, dapat pekerjaan, itu namanya dapat rahmat. Orang yang lama jomblo, ini jomblo apa nih? Tidak, tapi jomblo bahagia. Udah lama pengen nikah tapi belum ketemu jodohnya. Subhanallah, di umur 50 tahun ketemu jodohnya, berarti dapat rahmat. Orang nikah 10 tahun nikah belum punya anak, subhanallah, dikasih anak di usia pernikahan 10 tahun punya anak, itu namanya dapat rahmat. Orang yang punya utang gak lunas-lunas utangnya, subhanallah, diberi kemudahan oleh Allah, dapat rezeki besar, lunasi semua utang-utangnya, itu namanya dapat rahmat. Maka bersyukur ibu-ibu yang suaminya namanya rahmat, berarti sudah dapat rahmat double. Bapak Ibu rahimakumullah, kita itu
Persoalan dalam hidup kita ini sebab kita jauh dari kita nggak ngundang rahmatnya Allah. Cobalah undang rahmat Allah. Bukankah Allah sudah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau itu ya Rasulullah perantara Allah curahkan rahmat untuk kita. Diutusnya Nabi Muhammad sebagai rahmat. Karena dengan Nabi Muhammad kita bersolawat untuk Nabi Muhammad, baru kemudian Allah memberikan rahmat, mencurahkan rahmat. Makanya dalam sholat wajib baca sholawat. Sholat kalau tidak baca sholawat diterima enggak? Irul, sholat kalau nggak baca sholawat diterima enggak? Tidak diterima. Khutbah Jumat, khutbah terus mantap 2 kali khutbah, 1 pun tidak disebut sholawat, diterima enggak khutbahnya? Tidak diterima. Khutbah Idul Fitri di lapangan, Idul Adha di lapangan, yang ceramah khutbahnya dahsyat, menggelegar, khutbahnya keren, hebat, tapi nggak baca sholawat, diterima nggak khutbahnya? Nggak sah, harus diulang. Sholawat itu membuat amal kita menjadi bernilai. Sholat kita itu aslinya nggak kepake, sholat kita ini. Sholat kita ini aslinya nggak kepake. Yang sholat kok sing diinget warna-warna. Ibu sholat, Allahu Akbar. Kompor kita sak patene belum. Ini. Kalau kita nih laki-laki di sini parkir, mampir di masjid, parkir, Allahu Akbar. Motor saya kunci loh. Wah, alhamdulillah. Ngeraba kunci motor. Kalau yang mobilnya ada remote gini Mas Dendi, suka lali loh. Mobil tak kunci bro, dipencet, tirit, alhamdulillah. Masih ada mobil. Ada pencet remote dulu. Sholat kita itu aslinya nggak bernilai, karena gini disuguhkan ke Allah yang Maha Kuasa, pemilik jagat semesta, nggak kepakai. Cuman karena di sholat kita itu ada sholawat, sehingga sholat kita itu menjadi bernilai, punya nilai sholat kita, dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak ada sholatnya nggak dipandang belas oleh Allah, nggak diterima sama sekali, dicampakkan ibadah sholat kita. Nah ini bab sholawat. Pentingnya kita sering baca sholawat agar kita itu diberi rahmat oleh Allah SWT.